Oke, Pak Sulis, di luar kesibukan inti di kantor, hobi yang Bapak jalankan apa ini, Pak? Kalau saya sih punya hobi murah ya, awalnya murah sekali, nggak ada biaya karena saya senang dengan petualangan alam. Saya senang dengan alam terbuka. Ya orang kenal sekarang itu pendaki gunung ya. Ya. Sebetulnya pendaki gunung itu kan filosofinya atau nomenklaturnya banyak. Jadi saya senang dengan alam terbuka, makanya olahraga saya lebih banyak olahraga yang menantang di alam. Itu intinya yang pertama. Itu hobi saya pada saat mulai kecil. Nah, untuk pendakian gunung, gunung mana saja yang sudah Bapak daki? Ya kalau mendaki gunung kan sebetulnya pendaki itu kan ada tahap ya. Kalau menurut pengamatan saya, yang pertama adalah biasanya disebut hiking. Ya. Hiking itu pakai celana pendek, pakai sepatu kets gitu ya di jalan di antara perbukitan. Gitu. Buat happy itu, Pak ya? Buat happy. Oke. Terus kedua, dia nanti mulai mengenal dengan adanya namanya mountaineering. Hmm. Mountaineering itu pendakian. Hmm. Dan mountaineering itu biasanya naik dengan degrees yang misalnya 50 ya atau 60 gitu ya. Ya itu sudah mulai. Dan pengertiannya kita itu selalu kalau mendaki gunung ya mendaki gunung aja. Modalnya nekat, itu salah besar. Mendaki gunung sekecil apapun sudah harus punya prosedur-prosedur yang bisa mengcover diri kita sendiri kalau ada apa-apa. Ya. Baik misalnya dari cuaca, baik misalnya dari segi kalori yang masuk, apakah itu permen atau apa, itu sudah ada. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah untuk bisa menilai, yang penting gue mau berani lah, sana nggak apa-apa juga bisa. Tapi tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang enggak, ini harus saya sosialisasikan karena supaya generasi-generasi terus ke depan itu bisa memaknai bahwa semua kegiatan itu harus ada hitung-hitungannya. Nggak cuma modal nekat. Gitu. Supaya nggak mati konyol ya, Pak? Nggak mati konyol, itu mountaineering. Nah kalau sudah mountaineering, itu yang spesial dari mountaineering itu ada di dalamnya yaitu rock climbing. Rock climbing itu sudah menghadapi suasana di depan mata kita yang mau tidak mau menggunakan teknik rock climbing. Yaitu apakah menggunakan piton, menggunakan eksentris, menggunakan chop, dengan tali baik itu fixed rope maupun double rope. Nah ini pengetahuannya harus difahami nih bagi pemula ini harus belajar dulu gitu. Jangan main jalan aja. Kecuali ada leader climber namanya yang masang tali fixed rope sehingga nanti dia pasang angkor dia tinggal naik berdasarkan tali. Saya kira itu sih saya hobinya itu dulu pertama. Nah untuk gunung apa saja yang sudah didaki, Pak? Ya kalau gunung karena hobinya gunung ya, kalau dulu malam minggu pasti naik gunung ya hampir semua gunung sih kalau di Indonesia sudah didaki. Sudah kita rasakan suasananya itu sudah kita rasakan semua kalau di Indonesia. Kalau untuk mancanegara? Kalau mancanegara ya kebetulan saya waktu itu sudah mendalami beberapa teknik-teknik rock climbing. Kebetulan saya pernah disekolahkan ke luar negeri oleh kantor, di mana saya punya waktu untuk bisa menggunakan waktu itu untuk belajar di luar kurikulum sekolah saya yang asli. Yaitu saya sekolah di License namanya di Switzerland, yaitu untuk mempelajari teknik rock climbing. Dan pada saat itulah saya merasa bahwa saya waktu di sana itu kelihatannya saya mendapat angka yang cukup bagus. Saya sendiri nggak tahu, karena kalau di luar negeri itu sekolah nggak bisa dibayar. Karena dekat nanti aku dikasih nilai yang bagus nggak bisa. Nah saya dapat angka bagus, tiba-tiba saya pulang di Indonesia dia dihubungin oleh via Angkatan Darat untuk bisa membantu kegiatan-kegiatan khususnya di dalam teknik panjat tebing. Itulah perjalanan saya menuju ke mancanegara. Ya tentu waktu di sana saya memanfaatkan banyak. Kalau di sana itu ibaratnya nggak naik gunung ya, bukan mountaineering, udah banyak panjat tebing lah ya. Karena semua batuan ya.
Yang ada di tropis aja kan, yang ada, masih ada hutan-hutannya. Iya, iya. Kalau di sana lebih banyak batu-batu lah gitu. Hmm. Jadi ya saya udah keliling-keliling, terutama banyak di jazirah pegunungan Alpen ya, yang terbentang dari Austria terus. Itu dari mulai Mont Blanc, dari mulai Alpine Club itu udah kita, karena di Alpine Club itu kan banyak pucuk-pucuknya ya. Misalnya ada Grand Jurus, ada Crosspur, ada Waterhorn, ada Eiger Nordwand ya. Banyak itu banyak. Ya itu kita naik aja. Kabarnya Bapak sudah berhasil membuat rute sendiri Pak di sana. Ya dulu kebetulan saya coba meng-create rute di Eiger Nordwand. Itu kita sebut rute yang paling dangerous ya. Artinya namanya aja udah rute ke-13 ya. Jadi sesuatu yang ini. Tapi saya nggak percaya itu, yang penting niat kita ikhlas, kita jalanin. Dan ternyata diakui lah. Bahkan itu waktu itu coverage-nya itu yang mengcover filmnya itu wartawan senior lah. Wartawan senior dari TVRI ya, kalau mungkin kenal Pak Hendro Subroto ya. Itu wartawan perang lah itu yang mengambil itu, dan itu merupakan kebanggaan kita sendiri ya. Jadi kalau di sana ya memang ada tulisannya Indonesian Route lah. Iya, rute nomor 13 Pak ya. Rute nomor 13. Sampai sekarang udah berapa rute Pak di sana? Oh mungkin udah 21 sampai 27 kali. Udah banyak Pak ya? Ya banyak, tapi kan Eiger tuh kan sempit ya. Eiger tuh sempit kayak potongan roti gitu. Jadi kalau pernah nonton film Clint Eastwood Eiger Section itu ya di situ lah buatnya. Cuman karena dia kayak irisan roti jadi tegak lurus aja. Jadi manjat itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Pada saat kita menancapkan piton ya. Piton itu kan keras ya, jadi paku yang masuk ke tebing. Tapi pada saat kita vertikal itu kan kekuatannya nggak ada. Iya. Ada itu kan kalau kita kuda-kuda, itu ada. Tapi kalau nggak ada kuda-kuda kan begini, itu lama prosesnya. Pada tempat yang cukup dingin. Kita waktu itu makan makanan dari tentara Swiss ya. Tentara Swiss kita diberi makanan yang kalorinya cukup besar. Cuma rongga perut kita kan gede karena kita ini sampah semua dalam. Karbohidrat kan. Jadi tetap lapar tapi nggak lemes. Beda nih. Yeah. Karena ada lapar tapi lemes, enggak. Karena juga kalau buang air kecil juga susah kan. Artinya di luar temperaturnya minus misalnya 7 kan. Ya keluar juga, cuman kan perlu, nggak seperti kalau udaranya sama. Saya kira pengalaman saya di luar negeri ya kalau dibilang banyak belum, tapi cukup lah bisa merasakan di beberapa negara. Itu di Alpen Pak ya? Di Alpen. Kalau untuk Himalaya? Kalau Himalaya itu sebetulnya awalnya penjajakan Himalaya ya, tapi akhirnya sampai juga di beberapa tempat yang kita anggap sudah mewakili untuk bisa lihat pucuk-pucuk yang kira-kira nggak terlalu jauh lah. Karena terlalu banyak nama, kita mau dari mana nih? Berangkatnya banyak sekali jalur yang dari Tibet, dari Cina, dari Nepal itu legendarisnya di situ lah ya, banyak sekali. Jadi saya nggak bisa katakan satu-satu dan semua ini kan harus ada ini ya. Kalau di Mount Everest itu memang beratnya di manajemen equipment. Kalau pendakian sendiri biasanya technically udah dikuasai. Yeah. Cuman yang paling berat adalah weathers yang sangat bisa berubah, ya? Sangat berubah dengan cepat. Sehingga perencanaan strategisnya harus betul-betul matang, base camp to base camp. Nah base camp to base camp ini nggak bisa main-main. Karena apa? Kita zaman dulu kan belum ada aplikasi cuaca yang canggih kayak sekarang. Yeah. Kita buka laptop udah keluar semua. Kalau dulu kan pakai radio. Angin bertiup ke berapa, kecepatan berapa knot, datang dari mana. Ya tahun 80-an itu, awal 80-an ya semua susah lah gitu ya. Sekarang udah dalam genggaman Pak ya. Semua udah dalam genggaman, beda lah. Ya, itu sampai kepada tingkat pembagian logistiknya. Tahap demi tahap shelter yang kita bangun, kan harus sudah diatur sebelum berangkat. Mana makanan yang dibongkar di sana, nggak bisa dipilih-pilih. Mana makanan yang ini nggak bisa, udah ada initial numbernya, terus sampai di atas. Jadi untuk di Himalaya puncak apa yang Bapak sudah selesaikan? Yang sebetulnya kalau saya kan kalau kita jalan tuh pasti ngelewatin itu. Ya, okay. Ya susah lah kalau dibilang begitu ya, satu-satu kan kita ngelewatin gitu.
Karena ada terasnya, itu bertingkat, ya pada tingkat tertingginya yang disebut Mount Everest. Tapi kan juga tonjolan-tonjolannya banyak nih. Banyak. Ini ada 11.000, 12.000, ada ya begitulah, kira-kira begitu. Sudah merasakan gitu Pak ya? Sudah merasakan.